Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati Sagaf. Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai PSAK 1 dan PSAK 101 dan 102. Nah, eh, Indonesia yang kita ketahui, Indonesia ini kan merupakan salah satu negara muslim yang terbesar di dunia. Nah, dan diharapkan dapat menerapkan sistem ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi tersebut. Nah, sejalan dengan itu, di tengah rentannya kondisi keuangan global, perbankan syariah di Indonesia ini mencatat kinerja yang sangat bagus, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dan perkembangan akuntansi syariah di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, sehingga uh, beriringan dengan perkembangan industri bisnis syariah atau halal industri dan industri keuangan syariah atau perbankan syariah, pasar modal syariah, industri keuangan non-bank atau IKNB syariah. Dalam 3 dekade terakhir, telah terjadi peningkatan baik volume maupun nilai transaksi berbasis syariah di lembaga keuangan syariah yang tentunya akan meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Nah, akuntansi syariah ini lahir dari hasil atau dari prinsip-prinsip serta ajaran syariah Islam yang menunjukkan peningkatan kesadaran keagamaan masyarakat Muslim dan peningkatan jumlah intensitas ekonomi yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Nah, perkembangan ini mencerminkan fenomena pertumbuhan akuntansi sebagai bagian dari ideologi sosial ekonomi masyarakat Islam. Akuntansi syariah merupakan cabang baru dalam studi akuntansi yang dipelajari dengan dasar nilai-nilai etika dan prinsip syariah Islam dan sering disebut juga sebagai akuntansi Islam. Dan seiring dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, maka berkembang pula rencana pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Hal ini terkait karena keberadaan suatu lembaga atau perusahaan tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Nah, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan, yaitu pengertian dari PSAK itu sendiri. Nah, PSAK 101 ini pertama kali dikeluarkan itu oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI. Nah, pada dikeluarkannya ini pada tanggal 27 Juni 2017. Nah, PSAK 101 ini mengatur tentang penyajian laporan keuangan syariah. PSAK 101 ini merupakan penyempurnaan dari PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah 2002 yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan bank syariah. PSAK 101 ini tentang penyajian laporan keuangan syariah ini memiliki motivasi untuk mengatur tujuan umum laporan keuangan untuk entitas syariah. Nah, PSAK 101 ini disebutkan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah. Tujuan dari laporan keuangan ini sendiri itu apa sih? Nah, tujuan dari laporan keuangan sendiri ini itu untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan
dalam membuat keputusan ekonomi. Nah, laporan keuangan ini juga menunjukkan hasil pertanggungjawab manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi pertama itu ada aset, kewajiban, dana syirkah temporer, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, arus kas, dana zakat dan kebijakan. Nah, itu tadi itu PSAK 101. Yang kedua yaitu ada PSAK 102. Pada awalnya PSAK 102 ini itu akuntansi murabahah yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK Ikatan Akuntansi Indonesia atau EAI pada tanggal 27 Juni 2007. Nah, PSAK 102 atau akuntansi murabahah ini menggantikan pengaturan mengenai akuntansi murabahah dalam PSAK 59. Akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan pada tanggal 1 Mei 2002. Nah, berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional atau DPN Ikatan Akuntansi Indonesia IAI nomor 0823B garis miris DPN IAI 2013, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Nah, DSN MUI mendefinisikan murabahah itu sebagai transaksi jual beli barang di mana penjual menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 102 ini mendefinisikan murabahah ini sebagai akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Sementara akuntansi murabahah merupakan aktivitas akuntansi pada transaksi murabahah yang meliputi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Nah, yang selanjutnya yaitu